Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 reguler 2 akan mempresentasikan materi yang berkaitan tentang sanitasi tempat rumah makan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Enggar Yamadani, Erika Oktavia, Hendita Intan Salsabila, Irfan Fadilah, Januar Pratama, Jihan Nabila Yurianti, Kelvin Yogi Pradana, Komang Nadia Florentin, dan Melia. Pengertian: sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965 Permenkes per SK per 9 per tahun 1992, pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah makan restoran adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Permenkes nomor 1098 tahun 2003. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 Permenkes per SK per 7 per tahun 2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi makanan dan restoran. Rumah makan dan restoran merupakan salah satu jasa boga yang lingkup kegiatan yang menyediakan makanan dan minuman bagi kepentingan. Tujuan sanitasi rumah makan atau restoran: yang pertama, agar makanan minuman yang dihasilkan selalu dalam keadaan bersih dan aman dikonsumsi. Kemudian, mencegah terjadinya gangguan penyakit dan keracunan makanan minuman selama proses pengolahan dan penyajian. Meningkatkan hygiene perseorangan dan perilaku sehat penjamah makanan. Menimbulkan KLB, dan yang terakhir dapat hubungan rumah makan dengan kesehatan. Yang pertama, menimbulkan KLB, kemudian dapat menularkan penyakit infeksi antara lain tipus, kolera, keracunan makanan. Persyaratan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Permenkes per nomor 6 per tahun 2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga menyatakan persyaratan hygiene sanitasi. A. Bangunan. 1. Lokasi. A. Halaman. 1. Terpampang papan nama perusahaan dan nomor izin serta nomor sertifikat layak hygiene sanitasi. 2. Halaman bersih, tidak bersemak, tidak banyak lalat, dan tersedia tempat sampah yang bersih dan tertutup. Tidak terdapat tumpukan barang yang dapat menjadi sarang tikus. 3. Pembuangan air limbah atau air limbah dapur dan kamar mandi tidak menimbulkan serangga-serangga, jalan masuk ke tikus, dan dipelihara kebersihannya. 4. Pembuangan air hujan lancar, tidak terdapat genangan. B. Konstruksi. Konstruksi bangunan untuk kegiatan jasa boga harus kokoh dan aman. Konstruksi selain kuat juga selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan. C. Lantai. Kedap air rata, tidak retak, tidak licin, kemiringan atau kelandaian cukup dan mudah dibersihkan. D. Dinding. Permukaan dinding sebelah dalam rata, tidak lembab, mudah dibersihkan dan berwarna terang. Permukaan dinding yang selalu kena percikan air dilapisi bahan kedap air setinggi 2 meter dari lantai dengan permukaan halus, tidak menahan debu dan berwarna terang. Sudut dinding dengan lantai berbentuk lengkung atau konus agar mudah dibersihkan dan tidak
menyimpan debu atau kotoran. E. Langit-langit. Bidang langit-langit harus menutupi seluruh atap bangunan dan terbuat dari bahan yang permukaannya rata, mudah dibersihkan, tidak menyerap air. 2. Pintu dan jendela. A. Pintu ruang tempat pengolahan makanan dibuat membuka ke arah luar dan dapat menutup sendiri atau self closing. Dilengkapi peralatan anti serangga atau lalat seperti kasa, tirai, pintu rangkap, dan lain-lain. B. Pintu dan jendela ruang tempat pengolahan makanan dilengkapi peralatan anti serangga atau lalat seperti kasa, tirai, pintu rangkap, dan lain-lain yang dapat dibuka dan dipasang untuk dibersihkan. 3. Pencahayaan. 1. Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan secara efektif. B. Setiap ruang tempat pengolahan makanan dan tempat cuci tangan intensitas pencahayaannya sedikit 20 foot candle per VC atau 200 lux pada titik 90 cm dari lantai. C. Semua pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan distribusinya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bayangan. D. Cahaya terang dapat diketahui dengan alat ukur lux meter atau foot candle meter. 4. Ventilasi atau penghawaan atau lubang. A. Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan ventilasi sehingga terjadi sirkulasi atau peredaran udara. B. Luas ventilasi 20% dari luas lantai untuk 1. Mencegah udara dalam ruangan panas atau menjaga kenyamanan dalam ruangan. 2. Mencegah terjadinya kondensasi atau pendinginan uap air atau lemak dan menetes pada lantai, dinding, dan langit. 3. Membuang bau, asap, dan pencemar lainnya dari ruangan. 5. Ruang pengolahan. Luas tempat pengolahan makanan harus sesuai dengan jumlah karyawan yang bekerja dan peralatan yang ada di ruang pengolahan. B. Luas lantai dapur yang bebas dari peralatan minimal 2 meter persegi untuk setiap orang pekerja. C. Ruang pengolahan makanan tidak boleh berhubungan langsung dengan toilet atau jamban peturasan dan kamar mandi. D. Peralatan di ruang pengolahan makanan minimal harus ada meja kerja, lemari atau tempat penyimpanan bahan dan makanan, jadi yang terlindungi dari gangguan serangga, tikus, dan hewan lainnya. B. Fasilitas sanitasi. A. Tempat cuci tangan. Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dari tempat cuci peralatan maupun bahan makanan, dilengkapi dengan air mengalir dan sabun, saluran pembuangan tertutup, bak penampungan air, dan alat mengering. Tempat cuci tangan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan dekat dengan tempat bekerja. Air bersih harus tersedia cukup untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan jasa boga. Kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Jamban dan peturasan. Jasa boga mempunyai jamban dan peturasan yang memenuhi syarat higien sanitasi. Jumlah jamban harus cukup. Jasa boga harus mempunyai fasilitas kamar mandi yang dilengkapi dengan air mengalir dan saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan. D. Tempat sampah. Tempat sampah harus terpisah antara sampah basah organik dan sampah kering anorganik. Tempat sampah harus bertutup, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan diletakkan sedekat mungkin dengan sumber produksi sampah. Namun dapat menghindari kemungkinan tercemaran makanan oleh sampah. Tersedia pencucian peralatan jika memungkinkan terpisah dari tempat peralatan. Pencucian bahan pangan. Pencucian peralatan harus menggunakan bahan pembersih atau deterjen. Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam tempat yang terlindungi dari pencemaran serangga, tikus, dan hewan lainnya. C. Peralatan. Pertama, tersedia tempat pencucian peralatan jika memungkinkan terpisah dari tempat pencucian bahan pangan. Pencucian peralatan harus menggunakan bahan pembersih atau deterjen.
Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam tempat yang terlindungi dari pencemaran serangga, tikus, dan hewan lainnya. D. Ketenagaan. Tidak mengidap penyakit menular seperti tipus, kolera, TBC, hepatitis, dan lainnya, atau pembawa kuman atau karir. Perlindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan menggunakan alat A. Sarung tangan plastik sekali pakai atau disposal. B. Penjepit makanan. C. Sendok garpu. Untuk melindungi pencemaran terhadap makanan menggunakan A. Celemek atau apron, tutup rambut, sepatu kedap air, perilaku selama bekerja atau mengolah makanan. A. Tidak merokok. B. Tidak makan atau mengunyah. C. Tidak memakai perhiasan kecuali cincin kawin yang tidak berhias atau polos. D. Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya. E. Selalu mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja, dan setelah keluar dari toilet atau jamban. F. Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar. G. Tidak banyak berbicara dan selalu menutup mulut pada saat batuk atau bersin dengan menjauhi makanan atau keluar dari ruangan. H. Tidak menyisir rambut di dekat makanan yang akan dan telah diolah. E. Makanan dikonsumsi harus higienis, sehat, dan aman, yaitu bebas dari cemaran fisik, kimia, dan bakteri. Satu. Cemaran fisik seperti pecahan kaca, kerikil, potongan lidi, rambut, isi staples, dan sebagainya dengan penglihatan secara seksama atau secara kasat mata. 2. Cemaran kimia seperti timah hitam, arsenisium, kadmium, seng, tembaga, pestisida, dan sebagainya melalui pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan negatif cemaran bakteri seperti Escherichia coli, E. coli, dan sebagainya. Melalui pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan menunjukkan angka kuman E. coli 0. F. Pemeriksaan higien sanitasi. Pemeriksaan higien sanitasi dilakukan untuk menilai kelayakan persyaratan teknis fisik atau bangunan, peralatan, dan ketenagaan, serta persyaratan makanan dari cemaran kimia dan bakteriologis. Nilai pemeriksaan ini dituangkan dalam berita acara kelayakan fisik dan berita acara pemeriksaan sampel atau spesimen. 1. Pemeriksaan fisik. Tes kebersihan secara fisik dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Dengan menaburkan tepung dan piring yang sudah di dalam keadaan kering. Bila tepungnya lengket, cuciannya belum bersih. 2. Menaburkan garam pada piring yang kering. Bila garam yang ditaburkan tidak lengket pada piring, petanda pencucian belum bersih. 3. Penetesan air pada piring yang kering. Bila air jatuh pada piring ternyata menumpuk tidak pecah, pertanda pencucian belum bersih. 4. Penetesan dengan alkohol. Jika terjadi penampakan, pertanda belum bersih. 5. Aroma penciuman. Bila tercium bau amis, pertanda pencucian belum bersih. 6. Penyinaran. Bila peralatan tampak kusam, tidak cemerlang, berarti pencucian belum bersih. 2. Pemeriksaan laboratorium. A. Cemaran kimia pada makanan negatif. B. Angka kuman E. coli pada makanan 0 per gram makanan. C. Angka kuman pada peralatan makanan 0. D. Tidak diperoleh adanya karir atau pembawa kuman patogen dengan penjamah makanan yang diperiksa, atau usap dubur atau rectal swab. Prinsip higien sanitasi makanan. Pengolahan makanan pada jasa boga harus menerapkan prinsip higien sanitasi makanan mulai dari pemilihan bahan makanan sampai dengan penyajian makanan. 1. Pemilihan bahan makanan. Bahan makanan sehat apabila memenuhi kriteria. 1. Tingkat kematangan sesuai
dengan yang diinginkan, bebas dari pencemaran, bebas dari adanya perubahan fisik atau kimia akibat faktor luar, bebas dari mikroorganisme patogen. 2. Penyimpanan bahan makanan. Selalu terpelihara kebersihannya. Penempatannya terpisah dengan makanan, jadi harus diperhatikan suhu yang sesuai dengan jenis PM, ketebalan bahan makanan padat tidak lebih dari 10 cm, kelembapan penyimpanan dalam ruangan 80-90%. Bila disimpan di gudang, BM tidak menempel langit-langit. BM disusun dalam rak-rak sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rusaknya bahan makanan. BM yang disimpan lebih dahulu harus digunakan lebih dahulu. First in, first out. Sama dengan FIFO. Pengolahan makanan. 3. Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi bahan yang siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dari prinsip hygiene dan sanitasi. Dalam istilah asing dikenal dengan sebutan Good Manufacturing Practice atau GMP atau cara produk makanan baik atau CPMB. Menurut Anwar DKK tahun 1997, pengolahan makanan menyangkut 4 aspek, yaitu penjama makanan, cara pengolahan makanan, tempat pengolahan makanan, dan perlengkapan pengolahan makanan. Penyimpanan makanan jadi. 1. Adalah upaya agar makanan dapat awet lebih lama. Suhu penyimpanan disesuaikan dengan jenis makanan, suhu kamar, suhu dingin, atau suhu beku. Tujuan dari penyimpanan makanan adalah mencegah perkembangbiakan bakteri patogen, mengawetkan makanan dan mengurangi pembusukan, bebas dari debu dan kotoran, serta jangkauan vektor. Tempat penyimpanan harus mempunyai ventilasi yang cukup, selalu dalam keadaan bersih. 5. Pengangkutan makanan. Makanan jadi tidak diangkut bersama dengan bahan makanan, maka diangkut dalam wadah tertutup. Pengisian wadah tidak sampai penuh agar tersedia udara untuk ruang gerak. Jika menggunakan kendaraan, maka penempatan wadah tidak boleh saling mencemari. Alat pengangkut mudah dibersihkan. 6. Penyajian makanan. Teknis penyajian makanan untuk konsumen memiliki berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan wadah sekali pakai, dilengkapi dengan sendok, garpu, dan tisu yang dibungkus plastik, atau jika makanan dibawa pulang. Penyajian makanan harus memenuhi persyaratan. Makanan yang disajikan dalam keadaan tertutup sewaktu-waktu diangkut. Tenaga penyaji harus menjaga kebersihan badan dan pakaian, kemudian menguasai teknik penyajian makanan. Pelayanan makanan harus cepat dan tepat. Tempat dan peralatan penyajian dalam keadaan bersih. Sanksi sanitasi tempat pengolahan makanan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 Permenkes per SK per nomor 7 tahun 2003 tentang persyaratan higien sanitasi rumah makan dan restoran menyatakan sanksi bahwa A. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap rumah makan dan restoran yang melakukan pelanggaran atas keputusan ini. B. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat lain higien sanitasi rumah makan dan restoran. Kesimpulan, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjek berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 Permenkes per SK per nomor 7 tahun 2003 tentang persyaratan higien sanitasi makanan dan restoran. Rumah makan dan restoran merupakan salah satu jasa boga yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman bagi kepentingan. Peran sanitarian dalam pemeriksaan tempat pengolahan makanan sendiri yaitu melakukan inventarisasi, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap tempat pengolahan makanan dan minuman,
seperti restoran atau rumah makan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung makan, jasa boga dan sejenisnya guna mewujudkan TPM yang memenuhi syarat kesehatan dan melaksanakan pemeriksaan sehat hotel, restoran, dan penilaian tingkat mutu atau intensifikasi atau grading terhadap restoran atau rumah makan sesuai dengan Kemenkes tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.